你好，我是你的舍友。听清楚了吗？我叫鲍宇浩。很好，我叫王东。诡异迷踪。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali seperti biasa untuk meneruskan alur cerita Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 4. Yang mana pada Solen 2 episode 4 ini menceritakan tes pertama Pak Giho untuk menjadi murid Akademi Shrek yang sesungguhnya. Setelah dia tahu bahwa sekamarnya adalah Wang Dong yang sangat misterius. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Saat Hyo akan masuk ke dalam kamarnya, di sini terlihat teman sekamarnya membuka pintu dari dalam dengan wajah tampan dan anggun. Dan dia adalah sebenarnya Tang Wutong putri Tangsan yang menyamar menjadi cowok dan mengganti namanya menjadi Wang Dong. Hyo pun berusaha memberitahu jika dirinya adalah teman sekamar pemuda itu, namun terlihat Wang Dong ini begitu acuh melihat Hyo ini. Di sini malah tiba-tiba Wang Dong ini memberi 5 aturan kamar yang dia buat untuk Hyo. Di antaranya adalah tak boleh membawa orang lain masuk ke kamar, tak boleh telanjang di kamar, tak boleh tidur ngorok, tak boleh mengganggu Wang Dong, dan terakhir adalah saat membersihkan kamar, Hyo tak boleh menyentuh kasur Wang Dong ini. Dan Wang Dong mengatakan jika Hyo tak mengikutinya maka dia akan menghajar Hyo. 你好，我是你的舍友。不许在宿舍中光着身子。听清楚了吗？ Mendengar itu Hyo terlihat menolaknya, dan dia kenapa harus mendengar aturan dari Wang Dong ini. Meskipun ketegangan terjadi di antara kedua pemuda satu kamar ini, namun Wang Dong ini masih sempat bertanya siapa nama teman sekamarnya itu. Namun Hyo tak mau menjawab karena Wang Dong saja tak mau memberitahu nama aslinya. Akhirnya di sini dia memberitahu jika namanya adalah Wang Dong, sementara Hyo juga langsung memperkenalkan dirinya. Wang Dong pun berkata jika tak lama lagi pasti nama Hyo akan menghilang dari Akademi Shrek ini. 为什么要听你的？我叫鲍宇浩。我叫王东。 Karena Hyo tak mau mengikuti aturan kamar yang dibuat Wang Dong ini, di sini pun mereka melakukan sparring untuk mengetahui perkataan siapa yang harus didengarkan. Hyo pun langsung mengeluarkan cincin rohnya, namun terlihat Wang Dong ini sama sekali tak menggunakan kekuatan roh sedikit pun. Dan gelut-gelut pemuda ini pun langsung terjadi begitu saja. Terlihat di situ pun kakek kemarin yang selalu santai, meskipun beliau melihat kedua pemuda ini sedang bertarung di sampingnya. Di sini pun Wang Dong ini meremehkan serangan fisik Hyo yang terasa sangat lemah ini. Namun di sini Hyo langsung menggunakan kekuatan mata spiritualnya untuk bisa melihat setiap gerakan Wang Dong ini. Melihat itu, di sini kakek itu sadar jika Hyo masih terlalu lemah meskipun sehat secara fisik. Di sini berkat mata spiritual Hyo ini, dia mampu menghindari setiap serangan dari Wang Dong. Bahkan dia juga menggunakan jurus dari sekte Tang untuk menghindari Wang Dong ini. Namun tetap saja Hyo masih tak bisa melawan Wang Dong ini dan berpikir jika dirinya pasti akan kalah. Saat menerima tendangan Wang Dong, untungnya di sini Hyo tepat waktu menggunakan jurus tangan giok teknik sekte Tang untuk menangkis tendangan itu. Pada akhirnya di sini Hyo mampu bertahan dan berdiri di pembatas pagar. Namun karena kuda-kudanya yang tak kokoh, akhirnya di sini dia pun terjatuh. Saat Wang Dong mulai kehilangan jejak Hyo, di sini Hyo menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan teknik rohnya yang diberikan oleh Tianmeng, yaitu kejutan roh. Yang mana itu langsung membuyarkan Wang Dong, kemudian Hyo pun langsung menguji Wang Dong ini. 灵魂冲击，赋予我的4个魂器之一。
Yo pun berkata jika untungnya saja dia tak menggunakan pisau, karena jika tidak, pasti Wang Dong ini sudah mati dengan serangan Yo tadi. Sambil mengulurkan tangannya untuk membantu Wang Dong bangkit. Di sini Yo mengatakan jika dia tetap tak bisa menerima 5 aturan yang dibuat Wang Dong tadi. Yo pun meminta Wang Dong jangan menghinanya, meskipun Yo sadar dirinya akan kalah telak jika Wang Dong ini menggunakan kekuatan roh. Pada pagi harinya, jam waker di kamar Yo pun sudah membangunkan dirinya yang terlihat sedang berkultivasi. Karena hari ini bertepatan dengan hari Senin, maka itu juga berarti hari di mana kelas Akademi Shrek akan dimulai. Terlihat di depannya, Wang Dong ini sudah bersiap dengan semua bukunya, sementara Yo ini masih terlihat kebingungan. Di sini Wang Dong pun memberitahu jika masih ada waktu setengah jam untuk Yo bersiap-siap. Di sini Wang Dong ini keluar kamar dan langsung naik sepeda yang sudah disiapkan akademi. Dan jelas saja di sini dia menggunakan alat pemandu roh sebagai kunci sepeda tersebut. Wang Dong pun terlihat menggoes sepedanya dengan santai menuju kelas. Namun karena ketampanan Wang Dong ini pun membuat ciwi-ciwi di situ terpana dilihatnya. Secara ya kan, Wang Dong ini anak dari Dewa Ganda Tang San. Di situ terdengar suara speaker yang memberitahu jika 5 menit lagi pelajaran kelas akan dimulai dan mempersilahkan murid serta guru untuk segera masuk kelas. Saat waktu menunjukkan kurang 5 detik, di sini Yo terlihat berlarian agar bisa tepat waktu masuk ke dalam kelas. Di sini pun, akademi menggunakan alat roh juga untuk dibuat absensi kehadiran siswa, yang mana di kelas tersebut terlihat ada 100 murid baru. Tak lama kemudian pintu terbuka dan terlihat seorang wanita tua dengan sanggul putihnya memasuki kelas. Dan di sini beliau memperkenalkan namanya yaitu Guru Zoe sebagai guru kelas 1 mereka. Yang mana Guru Zoe ini sangat menakutkan hingga membuat semua murid terdiam di kelas. Di sini beliau berkata jika dia hanya ingin membesarkan seorang monster dan seorang sampah tak akan lulus ujian kelas milik Guru Zoe ini. Di sini Guru Zoe ini pun meminta siapa saja murid yang sudah melakukan perkelahian hari ini untuk berdiri. Namun ternyata dari 100 murid hanya Yo dan Wang Dong saja yang berdiri. Guru Zoe pun mengatakan mereka yang berani menghadapi tantangan adalah yang terkuat. Karena dari mereka semua hanya 2 orang yang berani melakukan pertarungan hari ini, maka dari itu sebagai hukuman, Guru Zoe meminta semua murid berlari 100 putaran mengitari Plaza Shrek. Dan yang tak bisa menyelesaikannya akan dia keluarkan dari akademi. Di sini terlihat seorang murid tak terima dengan keputusan Guru Zoe ini, namun di sini beliau langsung mengeluarkan 6 cincin rohnya yang terdiri dari 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Yang mana hal tersebut langsung membuat semua murid ketakutan dan langsung melakukan perintah Guru Zoe ini. Sementara Yo dan Wang Dong yang masih di dalam kelas disuruh untuk maju menghadap guru menakutkan tersebut. Di sini beliau bertanya kepada mereka berdua dengan siapa mereka berkelahi dan apa alasan mereka berkelahi. Di sini Yo dengan tegas menjawab jika dia berkelahi dengan orang di sisinya yaitu Wang Dong yang adalah teman sekamarnya karena mereka mempunyai konflik kecil. Namun di sini Guru Zoe malah menjawab jika berkelahi dengan teman sekamar adalah hal terbaik yang mana hal tersebut mampu membuat mereka berkembang bersama. Namun anehnya di sini Guru Zoe ini tetap menyuruh mereka berdua ikut lari seperti murid lain, yang mana hal tersebut membuat Wang Dong langsung protes. Namun tetap saja guru yang tegas ini memutuskan agar mereka ikut lari 100 putaran. Tanpa banyak ngomong, di sini Yo pun langsung menarik Wang Dong ini untuk mengikuti saja perkataan guru killer tersebut. Wang Dong pun bertanya kenapa Yo menariknya, padahal guru ini sangatlah gila menurutnya. Namun Yo balik bertanya, apakah Wang Dong ini mampu mengalahkan Guru Zoe ini? Dan Yo meminta Wang Dong mengikuti saja apa yang dikatakan Guru Zoe jika Wang Dong masih ingin tinggal di Akademi Shrek. Karena Yo merasa jika Guru Zoe ini sangat ketat dalam mengajar. Di sini Yo meminta Wang Dong segera berlari agar dirinya bisa menyelesaikan putaran dan tak dikeluarkan dari akademi. Sambil berlari pun Wang Dong bertanya teknik apa yang digunakan Yo saat mengalahkannya tadi dan apakah Martial Soul Yo ini termasuk dalam atribut spiritual. Di sini Yo pun menganggukkan kepalanya tanda dia membenarkan perkataan Wang Dong ini. Namun di sini Yo kembali berkata jika Wang Dong ini menggunakan teknik rohnya pasti Yo akan kalah. Di sini Wang Dong dengan sombong mengiyakan perkataan Yo ini dan berkata jika di antara murid baru di Akademi Shrek ini hanya beberapa orang saja yang bisa dibandingkan dengan Wang Dong dalam hal kekuatan. Di sini Wang Dong mengejek Yo yang hanya mempunyai cincin roh berusia 10 tahun saja. Namun Yo langsung membalas dan berkata jika tadi Wang Dong kalah dengan orang yang bercincin roh 10 tahun saja.
karena barusan Yihao melindungi Wang Dong dari guru mesum itu. Di sini Wang Dong berjanji akan melindungi Yihao jika ada yang menggertaknya di masa depan. Namun Yihao merasa dia tak butuh itu dan mulai mempercepat larinya. Wang Dong yang kesal dengan semua perkataan Yihao pun dengan cepat juga mempercepat larinya. Bahkan dia yang tadi berada di paling belakang langsung saja wus-wus berlari dengan cepat menyalip semua orang hingga menjadi yang paling depan. Sementara guru Zhou ini terus memperhatikan mereka semua dengan alat pemandu rohnya. Di sini semua berlari hingga menuju 100 putaran, namun di detik-detik terakhir terlihat pandangan Yihao semakin kabur dan terlihat fisik Yihao semakin melemah untuk meneruskan larinya. Di sini Wang Dong menjadi orang pertama yang sampai di garis finish, disusul oleh beberapa murid yang lainnya termasuk Xiao Xiao. Melihat Yihao yang berada di paling belakang, Wang Dong pun heran karena dalam pertarungan tadi bisa-bisanya dia kalah dari Yihao ini. Namun di sini Yihao mengepalkan tangannya dan bertekad jika dia harus tetap bertahan untuk menyelesaikan 100 putarannya. Namun saat tersisa beberapa putaran, di sini Yihao sudah sangat lemah dan hampir terjatuh. Untungnya di sini Wang Dong langsung menahannya dan dia pun langsung mengeluarkan sayap kupu-kupunya yang terlihat sangat anggun. Dan ternyata martial soul Wang Dong ini adalah Dewi Kupu-Kupu. Melihat keindahan sayap kupu-kupu tersebut, di sini semua orang terpesona karena itu adalah sayap kupu-kupu terindah di benua Douluo. Dan di sini pun Wang Dong ini membantu Yihao ini menyelesaikan putarannya dengan cara terbang. Setelah selesai, di sini Yihao hanya mengacungkan jempolnya kepada Wang Dong, tanda dia berterima kasih kepadanya. Setelah itu di sini Guru Zhou memanggil 9 nama murid, lalu menyuruh mereka mengepak tasnya dan pergi alias tidak lulus ujian ini. Karena ternyata 9 orang tersebut hanya berputar 98 putaran, bahkan melakukan hal curang dalam melakukan ujian tersebut dengan menaiki sepeda. Di sini seorang bernama Tai Long tak terima dengan hal tersebut, namun Guru Zhou berkata jika Akademi Shrek hanya membudidayakan seorang monster dan seorang pejuang. Karena jika hanya mengandalkan kekuatan tapi tak mempunyai integritas yang baik, itu hanya akan membawa bencana ke negara manapun. Dan di sini Guru Zhou ini mengusir 9 nama orang yang dia sebutkan tadi, dan jika mereka tak terima, maka mereka boleh melaporkan Guru Zhou ini ke kantor urusan akademik. Di sini pun Tai Long bertanya, kenapa beliau tak mengusir Yihao juga, padahal Yihao menyelesaikan larinya dengan dibantu orang lain. Dan Guru Zhou pun menjawab, beliau tak berkata jika mereka tak boleh membantu sesama, yang berarti mereka boleh saling membantu. Di sini Guru Zhou tetap mengusir mereka bersembilan dan menyuruh sisanya untuk masuk ke dalam kelas. Sambil berlari ke dalam kelas, di sini Yihao tak lupa berterima kasih kepada Wang Dong ini, karena jika tidak, pasti dia juga tak akan berhasil menyelesaikan 100 putaran tersebut. Singkat cerita, di sini Guru Zhou langsung memulai kelasnya dan langsung meminta Yihao berdiri. Di sini beliau bertanya berapa level kekuatan roh Yihao ini, dan Yihao dengan polos menjawab jika kekuatan rohnya hanya baru sampai level 11. Mendengar itu, Wang Dong terlihat sangat malu karena dia bisa kalah dengan orang yang baru mencapai level 11 saja. Sedangkan murid yang lain terkejut, kenapa Yihao bisa masuk ke akademi, padahal syarat untuk bisa bergabung dengan Akademi Shrek adalah minimal harus sudah berada di level 15 kekuatan roh. Namun Guru Zhou langsung menjelaskan, jika Yihao ini adalah tamu akademi, yang mana dia adalah murid yang diundang dan masuk secara pengecualian karena tiket dari Sekte Tang. Namun tetap saja, jika Yihao ini tak bisa menyelesaikan semua tugas dari Akademi Shrek, dia juga akan tersingkir dan diusir. Setelah Yihao kembali duduk, di sini para murid langsung belajar dengan pelajaran yang diajarkan oleh Guru Zhou. Sementara Wang Dong terlihat tersenyum melihat ketekunan teman sekamarnya tersebut. Setelah lonceng berbunyi, sebelum menutup kelas Guru Zhou memberitahu jika latihan kebugaran jasmani akan dimulai pada sore hari setelah kelas ini selesai. Namun sebelum Yihao meninggalkan kelas, di sini Guru Zhou ini meminta Yihao datang ke ruangannya setelah ini. Dan pada Solen 2 episode 5 minggu depan, di sini Yihao akan bertemu dengan teman-teman barunya, yang mana akan menjadi satu tim dengannya menjadi monster Shrek selanjutnya. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 4 ini. Bagaimana? Menurut kalian Yihao ini termasuk orang yang kurang beruntung karena lambatnya kultivasi, atau malah beruntung banyak yang membantu? Silahkan jawab di komen ya. Dan seperti apa ujian-ujian yang akan dilalui Yihao ini di Akademi Shrek, kita tunggu saja di Solen 2 episode 5 minggu depan. Akhir kata, jangan lupa apel buat kalian yang punya pasangan, dan see you next episode. 不行，这样下去一定会败。